Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan hari ini saya ada masuk kerjaan ya untuk servisan TV Toshiba. Ini LED, model TV-nya 32 PB201EJ. TV ini kerusakannya ada suaranya, tetapi gambarnya itu tidak ada ya, atau gelap. Ya teman-teman ya, sebelum lanjut untuk proses videonya untuk servisan TV LED ini, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Lanjut untuk proses perbaikan servisan TV LED Toshiba 32 in dengan kerusakan tidak ada suara, tidak ada gambar, tetapi suaranya ada. Lanjut. Ya teman-teman ya, untuk menganalisa kerusakan TV Toshiba ini dengan kerusakannya suaranya ada tetapi gambarnya tidak ada. Jadi langkah yang pertama teman-teman bisa menganalisa. Caranya adalah TV di-on-kan, suaranya kita besarkan untuk volumenya. Ini benar ada suaranya tetapi gambarnya tidak ada. Kita tes dengan layarnya. Lampu backlightnya tidak nampak ya, kelihatan untuk cahayanya. Langkah berikutnya adalah teman-teman bisa menggunakan sinar HP ya, atau sinar senter di HP. Sinar di HP, teman-teman bisa cek ya untuk bayangan gambarnya, apakah ada semacam bayangan gambar TV. Mungkin bisa kelihatan teks tulisannya atau gambarnya ya, teman-teman bisa lihat menggunakan bantuan cahaya HP atau senter HP. Kita cek satu persatu sampai ketemu ada bayangan atau raster ya yang ada di dalam yang ada di layar ya, karena ini lampu backlightnya juga tidak nampak ya untuk cahayanya. Ini caranya begini, tapi cara penekanannya jangan terlalu kencang ya, pelan-pelan aja. Kita cek menggunakan bantuan cahaya senter dari HP atau cahaya dari senter yang lain ya teman-teman ya. Kalau sudah ada bayangan ya, mungkin ada tulisan teks atau gambar bayangan dari siaran televisinya, ini bisa dipastikan untuk kerusakannya ada di lampu backlightnya. Nah di lampu backlight itu di mesin power supply-nya itu ada sistem power supply bagian inverternya, yaitu untuk menyuplai bagian lampu backlightnya. Jadi cara menganalisanya untuk sebelum dibuka TV-nya, teman-teman bisa lakukan cara yang pertama ya, mengetes apakah lampu backlightnya menyala, ada sinar cahayanya, dan selanjutnya adalah dikasih senter ya untuk bayangan ini, apakah ada bayangan gambar atau ada tulisan teks ya. Setelah sudah ada, dipastikan layarnya ada bayangannya, artinya ini layar normal. Berarti langkah selanjutnya adalah mengecek bagian lampu backlightnya dan inverternya. Nah ini TV ini ada bayangannya ya, setelah dicek menggunakan cahaya senter HP, ini ada bayangan gambar. Ya ini teman-teman ya, cara langkah pertama. Langkah kedua ya, langsung mulai kita bongkar TV-nya, kita cek bagian lampu backlightnya dan di bagian inverternya. Ya ini teman-teman ya, setelah TV sudah dibongkar, ini untuk mesin power supply-nya.
bagian inverternya itu menyatu ya dengan power supply ya. Jadi nanti dicek untuk bagian lampu backlightnya. Ini ada soket lampu backlightnya. Kita tes menggunakan alat untuk mengetes lampu backlight ya. Ini teman-teman bisa gunakan alat yang sudah ada dijual pasaran ya untuk mengetes backlightnya. Nanti dites satu persatu. Ini ada 3 baris untuk lampu backlightnya yang ada di dalam casing. Nanti tes satu persatu, artinya ini lampu menggunakan 3 baris, pemasangannya bisa masing-masing atau secara seri ya. Tinggal kita cek di mesin inverternya, ini bagian soketnya. Apakah pemasangannya untuk lampu backlightnya masing-masing per channel atau dipasang secara seri ya untuk output bagian inverternya. Kita cek aja di power supply-nya. Nah ini teman-teman ya, untuk bagian output inverternya ini dipasang secara masing-masing ya untuk per channel lampu backlightnya. Jadi ada 3 lampu atau 3 baris atau 3 batang untuk lampu backlightnya. Ini pemasangannya untuk output bagian inverternya itu masing-masing ya. Jadi untuk tegangan plusnya ini digabung menjadi satu, tetapi bagian tegangan minnya itu masing-masing punya penguat ya. Ya ini teman-teman ya, untuk bagian output inverternya ini menggunakan IC MPS ya. Untuk outputnya ini bagian plusnya ini jadiin satu untuk LED-nya, backlightnya. Untuk output di bagian tegangan minnya ini masing-masing ya. Dari IC ini ada 3 penguat menggunakan FET untuk output bagian tegangan min. Ya ini teman-teman ya, bagian power supply-nya untuk backlightnya tadi sudah dicek untuk skemanya atau posisi di output untuk bagian backlightnya. Ini tegangan plusnya itu jadi satu ya, tetapi untuk bagian tegangan minnya ini dari IC drivernya ini dikuatkan menggunakan FET dan transistor. Untuk transistornya menggunakan nomor C3228. Ini ada 3 biji untuk penguat tegangan min ya untuk outputnya. Jadi langkah yang selanjutnya adalah mengetes untuk lampu backlightnya. Ini ada 3 baris atau 3 bagian. Nanti dicek masing-masing ada berapa nilai untuk voltasenya ya. Jadi bisa tes menggunakan alat yang untuk mengetes backlight ya. Teman-teman bisa dibeli atau bisa dicek alat untuk mengetes lampu backlight ya, yang ada dijual pasaran, di online juga sudah ada ya. Tapi saya menggunakan alat bikinan sendiri. Ini menggunakan 2 trafo 1 ampere. Ini untuk mengetes lampu backlightnya. Ya ini teman-teman ya, untuk alatnya yang saya bikin sendiri. Ini menggunakan 2 trafo. Ini outputnya 12 volt dan 12 volt ke output 12 voltnya itu digabung jadi satu ya. Sehingga dari input 220 volt ini juga mengeluarkan tegangan juga 220 volt. Dan dipasang menggunakan dioda dan kapasitor ya untuk mengetes lampu backlight ya. Jadi nanti dites untuk lampu backlightnya. Kita tes menggunakan lampu backlightnya. Pasang dulu. Voltasenya di tester terbaca 179 volt DC. Kita ukur masing-masing per channelnya untuk lampu backlightnya. Bagian plusnya
kita cek. Ini ada yang terbaca, lampu backlightnya menyala. Ini setelah dites menggunakan alat untuk mengetes backlight. Untuk warna putihnya adalah tegangan plus dan warna abu-abu adalah tegangan min. Kita cek satu persatu. Untuk channel bagian satu ini lampu backlightnya menyala dan terbaca 67 volt ya. Ini satu bagian channel ya. Kita tes untuk lampu backlight yang kedua. Lampu backlight yang kedua terbaca 61 volt ya. Lampu backlight yang ketiga kita tes lagi. Lampunya tidak menyala. Lampu tidak menyala ya. Kita ulangin lagi untuk backlight yang pertama. Lampu backlight yang pertama nyala dengan nilai voltasenya 67 volt. Untuk backlight yang kedua, lampu backlightnya menyala tetapi nilai voltasenya 61 volt. Dan untuk lampu backlight yang ketiga ini tidak menyala ya. Nah teman-teman, untuk mengetes lampu bagian backlightnya ini sudah terbaca ya, atau sudah dites pengukurannya. Ada salah satu lampu backlightnya itu tidak menyala ya, untuk bagian yang kedua, yang ketiga ya. Untuk yang kedua itu nilai voltasenya 61 volt ya. Artinya untuk data yang pertama, lampu backlight yang pertama itu 67 volt, artinya tidak sama ya. Tidak sama data untuk voltasenya. Berarti ini bisa dipastikan untuk lampu backlightnya yang bagian yang ketiga itu mati ya. Bisa jadi satu barisnya itu ada salah satu yang rusak ya, atau mati karena dipasang secara seri satu batangnya. Yang kedua ini yang jumlah voltasenya 61 volt. Ini juga salah satu ada yang mati ya, atau redup ya. Karena nilai voltasenya tuh berbeda ya dengan lampu backlight yang pertama ya, 67 volt ya. Mungkin 67 volt itu karena ini menggunakan alat tester yang sederhana, jadi untuk data voltasenya belum akurat ya. Artinya untuk lampu backlight yang pertama ada kemungkinan nyala semua, dan lampu yang kedua ada yang nyala, ada yang tidak ya. Tetapi untuk lampu yang ketiga adalah tidak ada yang nyala ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi ini TV dipastikan rusaknya adalah lampu backlightnya ya. Selanjutnya bongkar untuk casingnya, untuk membuka atau mengganti lampu backlightnya. Ya ini teman-teman ya, setelah lampu backlightnya sudah dibuka untuk casingnya, ini model lampunya ternyata sudah pernah perbaikan ya. Ini sudah pernah diganti. Untuk jumlah lampunya itu per batangnya atau per barisnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada 12 lampu LED. Ini satu batangnya. Ini pemasangannya per channel ya teman-teman ya, per channel. Ini tidak sistem seri ya, tidak sistem seri. Dan nanti cek untuk lampu backlightnya apakah masih menyala atau tidak ya. Tadi setelah diukur menggunakan lampu backlight ya. Ya teman-teman ya, kita tes untuk lampu backlightnya satu persatu. Nah ini lampunya redup ya untuk nyalanya. Jadi lampunya berkedip-kedip ya. Untuk channel yang ketiga tadi yang terukur nilainya tinggi ya teman-teman ya. Dan untuk yang kedua tadi yang terukur 61 volt, ini lampunya nyala tetapi nilai voltasenya 61 volt ya. Dan untuk lampu yang ini, yang pertama, ini nilainya untuk data voltasenya itu 67 volt ya. 67 volt, nyala semua. Nah, ini yang menyebabkan bagian inverternya tidak bekerja normal karena ada salah satu lampu bagian channel 3-nya itu nyalanya redup. Dan untuk data lampu backlight yang kedua adalah nilai voltasenya adalah 61 volt ya, jadi tidak sama ya. Ini lampu inverter backlightnya. Ya ini teman-teman ya, untuk inverternya. Ini untuk channel 1, 2, 3-nya. Ini harus sama ya untuk data voltasenya ya. Kalau salah satu ada backlight yang nilainya itu sudah menurun, ini ada terdeteksi tadi 61 volt, maka untuk inverternya itu tidak berfungsi normal ya.
tidak aktif ya, karena terprotek dari salah satu lampu backlightnya itu ada masalah ya di nomor 1, di nomor 2 dan nomor 3 ya. Jadi langkah selanjutnya adalah mengganti lampu backlightnya. Tadi setelah dicek, ini lampu backlightnya, ini ada lampu bagian 3 ya. Ini lampunya redup untuk nyalanya. Untuk lampu yang kedua itu nilai voltasenya berbeda ya dengan lampu yang pertama. Lampu yang pertama 67 volt, dites untuk menggunakan alat tester ini. Lampu kedua 61 volt, dan lampu yang ketiga nilainya tinggi ya, 175. Ini nyala tapi redup ya. Jadi untuk mengganti lampu backlightnya ini sebaiknya harus ketiga-tiganya harus ganti semua ya, supaya data voltasenya itu sama ya untuk nilai voltasenya. Apabila di sini ada nilai voltase 67 volt ya, tiga-tiganya harus sama ya, 67 volt ya, supaya inverternya ini itu bekerja normal ya. Karena inverter ini outputnya apabila ada backlight yang bermasalah atau nilai voltasenya berbeda, maka lampu inverter backlightnya itu tidak berfungsi ya. Jadi langkah selanjutnya adalah mengganti lampu backlight yang sesuai dengan data yang sama ya untuk nilai voltasenya masing-masing. Jadi karena untuk lampu backlightnya saya tidak punya yang sama persis, maka langkah untuk menggantinya adalah menggunakan lampu backlight modelnya seperti ini teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Jadi satu batangnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi satu batangnya itu ada 8 LED. Yang aslinya ini satu batangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 LED pemasangannya masing-masing. Sekarang mau diganti menggunakan lampu backlight, satu batangnya itu ada 8 LED. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 LED. Pemasangannya seri. Jadi ada 3 lampu LED, ini dipasang secara seri. Jadi kabel yang keluar untuk bagian output inverternya itu ada 2 ya, plus dan min. Dan nanti simak aja caranya untuk memasang bagian inverternya, bagaimana cara memasang untuk tegangan plus dan minnya. Sedangkan yang aslinya adalah 3 bagian ya. Untuk plusnya dijadiin 1, untuk minnya masing-masing ada 3. Nah sekarang dipasang menggunakan 2 kabel plus dan min ya. Karena pemasangan lampu backlightnya adalah secara seri, ada 3 batang dipasang secara seri. Yang aslinya adalah masing-masing ya. Simak aja teman ya, simak aja terus ya teman-teman ya, cara untuk servis TV LED-nya. Toshiba 32 in 32 PB 201 EC ya, dengan kerusakan tidak ada gambar tapi suaranya ada. Ya ini teman-teman ya, untuk pemasangan lampu backlightnya sekarang dimodif menggunakan 3 batang. Ini dipasang secara seri. Ini untuk kabel warna putihnya adalah tegangan plus. Dari min ketemu plus lagi, dan min ketemu plus lagi, dan ujungnya adalah min. Jadi sekarang ada 2 kabel untuk ke bagian inverternya. Plus dan min cuman 1 kabel ya, atau 1 bagian saja. Yang aslinya menggunakan 3 bagian. Ini lampu backlightnya masing-masing.
Sekarang sudah dimodif menggunakan 3 batang menjadi 1 ya, pemasangannya secara seri. Ya, ini teman-teman ya, untuk pemasangan lampu backlightnya sudah terpasang ya. Sudah terpasang. Ini sistemnya adalah sistem seri ya. Lanjut untuk pemasangan di casingnya lagi ya. Lanjut ya untuk pemasangan bagian soket lampu backlightnya ini ke output inverternya. Ini caranya adalah untuk bagian ini output minnya ini digabung menjadi 1 ya, yang tadi masing-masing, karena ini menggunakan 2 kabel untuk plus minnya, dan lampu backlightnya dipasang secara seri plus min dan plus minnya. Jadi ada 2 kabel aja, plus dan min, maka ini dipasang plus, dan untuk bagian minnya itu digabung jadi 1 ya. Jadi yang kabel soket untuk tegangan minnya ini 3-3-nya itu digabungin ya menjadi 1. Nah ini teman-teman ya, untuk bagian minnya digabung jadi 1. Nah ini teman-teman ya caranya ya. Jadi untuk pin output di inverternya ini bagian minnya digabung jadi 1 ya, karena tadi masing-masing menggunakan lampu backlightnya. Sekarang lampu backlightnya jadi 1 ya, karena pemasangannya secara seri. Langsung aja kita tes untuk hasil gambarnya atau hasil cahayanya untuk lampu backlightnya. Ya ini teman-teman ya, tadi sudah dipasang untuk lampu backlightnya. Ini menggunakan lampu backlight 1 batangnya itu 8 LED. Ini dipasang secara seri. Jadi untuk lampu backlightnya ini yang aslinya 3 batang dipasang secara masing-masing untuk output di inverternya. Sekarang dimodif menggunakan 3 batang, pemasangannya secara seri ya. Jadi 1 batang 8 LED ini dipasang jadi sistemnya seri, dan untuk output di inverternya adalah 2 kabel ya, plus dan min ya. Dan untuk pemasangannya di bagian pin ini, untuk pin output groundnya atau pin tegangan minnya itu dijadiin 1 ya di inverternya. Langsung aja ya kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Indikatornya sudah menyala warna kuning, artinya powernya sudah on. Dan lampu backlightnya kita tes. Dan lampu backlightnya alhamdulillah langsung menyala ya. Ini teman-teman bisa lihat. Dan gambarnya juga langsung kelihatan untuk rasternya ya. Langsung aja teman-teman kita lihat. Ya ini teman-teman ya, setelah tadi dimodif bagian lampu backlightnya, ini menggunakan aslinya 3 batang dipasang secara masing-masing untuk output inverternya. Nah sekarang dipasang 3 batang secara seri, dan outputnya adalah 2 kabel ya, plus dan min. Untuk bagian output tegangan minnya itu digabung jadi 1 ya. Dan ini hasilnya, lampu backlightnya sudah menyala. Kita lihat hasil gambarnya. Nah ini teman-teman ya, rasternya sudah kelihatan ya.
Ya teman-teman, alhamdulillah untuk servisan kerjaan hari ini TV Toshiba 32 in. Ini modelnya 32 PB201EC. Ini TV dengan kerusakan, ada suara tetapi gambarnya tidak ada ya, atau gelap ya. Ini sudah normal kembali setelah diservis bagian lampu backlightnya. Ini diganti dengan satu set ya. Lampu LED-nya ini diganti modelnya lain, yang asli satu batangnya 12 LED, diganti menggunakan lampu LED-nya itu satu batangnya 8 LED ya. Yang aslinya menggunakan sistem masing-masing untuk lampu LED-nya di output inverternya. Setelah dimodif menggunakan satu batangnya 8 LED, ini dipasang secara seri ya. Jadi di output inverternya menggunakan dua kabel ya, plus dan min ya. Yang aslinya adalah plusnya 1 dan minnya itu 3 ya masing-masing. Jadi masing-masing 3 LED masing-masing ya untuk output bagian minnya ya. Ya teman-teman ya, semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan TV LED ya. Contohnya ini TV Toshiba dengan kerusakan tidak ada gambar tetapi suaranya ada. Ya, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf ya teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mendukung dan menonton konten channel saya, channel Dunia Servis Elektronik. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.